Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bintang Gel Ramadan, mahasiswi Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dan masalah konseli, serta bagaimana peran konselor dalam membantu mengatasi masalah tersebut. Nah, materi ini tuh sangat penting dipahami, khususnya bagi mahasiswa bimbingan dan konseling. Karena dalam proses konseling, konseling merupakan pusat utama dalam layanan. Keberhasilan konseling sangat bergantung pada kemampuan konselor memahami siapa konselinya, masalah apa yang dihadapi, dan bagaimana cara memberikan bantuan yang tepat. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pentingnya memahami konseli. Konseli adalah individu yang datang kepada konselor untuk memperoleh bantuan dalam menyelesaikan masalah atau mengembangkan dirinya. Konseli dapat berupa siswa, mahasiswa, ataupun masyarakat umum. Setiap kali konseli memiliki latar belakang kehidupan yang berbeda, pengalaman, cara berpikir, dan kondisi emosional yang berbeda-beda. Karena itu, seorang konselor tidak boleh menyamaratakan semua konseli. Jika konselor memahami konseli dengan baik, maka layanan yang diberikan akan lebih efektif. Sebaliknya, jika konselor kurang memahami kondisi konseli, maka proses konseling bisa kurang maksimal. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap karakteristik konseli menjadi dasar utama dalam layanan bimbingan dan konseling. Yang kedua yaitu karakteristik konseli yang perlu dipahami. Ada beberapa karakteristik konseli yang perlu dipahami oleh seorang konselor, yaitu kebutuhan konseli. Nah, setiap individu memiliki kebutuhan yang berbeda. Ada yang membutuhkan perhatian, rasa aman, dan juga kasih sayang. Ada yang juga membutuhkan penghargaan maupun kesempatan untuk berkembang. Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, seseorang bisa mengalami tekanan psikologis. Kemudian ada kepribadian. Nah, kepribadian ini adalah sifat dan perilaku yang dimiliki seseorang. Ada konseli yang ramah, terbuka, percaya diri, namun ada juga yang pendiam, pemalu, atau sulit mengekspresikan dirinya. Konselor harus menyesuaikan pendekatan sesuai kepribadian konseli. Selanjutnya adalah kemampuan intelektual. Nah, setiap konseli memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda. Ada yang cepat memahami sesuatu, ada juga yang membutuhkan penjelasan bertahap. Nah, karena itu, konselor perlu menyesuaikan bahasa dan strategi komunikasinya. Berikutnya, bakat dan potensi. Konseling memiliki potensi di bidang tertentu, seperti akademik, seni, olahraga, atau kepemimpinan. Nah, konselor perlu membantu konseli menemukan dan mengembangkan bakat tersebut. Selanjutnya yaitu kondisi emosional. Nah, sebagian konseli datang dalam kondisi sedih, cemas, marah, kecewa, atau trauma. Kondisi emosi ini tuh harus dipahami agar konselor dapat memberikan respon yang tepat. Berikutnya latar belakang sosial dan budaya. Lingkungan keluarga, adat istiadat, kebiasaan, dan budaya memengaruhi cara berpikir serta perilaku konseli. Konselor harus menghargai perbedaan budaya setiap individu. Nah, ketiga, ada jenis-jenis masalah yang dipahami konseli. Dalam kehidupan sehari-hari, konseli dapat mengalami berbagai masalah, baik ringan maupun berat. Beberapa di antaranya itu masalah keluarga. Nah, misalnya hubungan orang tua yang tidak harmonis, kurang perhatian dari keluarga, perceraian, atau konflik di rumah. Hal itu dapat membuat konseli merasa sedih dan kurang percaya diri. Kemudian ada masalah sosial. Contohnya itu sulit bergaul, tidak memiliki teman, konflik dengan teman, bullying, atau tekanan dari lingkungan pergaulan. Nah, adapun masalah akademik, seperti kesulitan memahami pelajaran, nilai rendah, takut ujian, malas belajar, stres karena tugas, atau tekanan untuk berprestasi. Selanjutnya ada masalah emosional. Nah, misalnya kecewa, frustasi, kecemasan, stres, marah berlebihan, dan perasaan sedih berkepanjangan. Nah, adapun masalah pengembangan diri, contohnya bingung untuk menentukan masa depan, tidak percaya diri,
sulit mengambil keputusan, atau belum mengenali potensi diri. Jika masalah-masalah tersebut tidak ditangani dengan baik, maka dapat menghambat perkembangan pribadi, prestasi belajar, dan kesehatan mental konselor. Yang keempat, yaitu cara konselor mengidentifikasi masalah konseling. Nah, sebelum membantu konseling, konselor harus memahami terlebih dahulu akar masalah yang dialami. Beberapa cara yang dapat dilakukan yaitu observasi, di mana konselor mengamati perilaku konseling seperti ekspresi wajah, sikap, cara bicara, dan interaksi dengan orang lain. Kemudian wawancara, nah di sini konselor berbicara langsung dengan konseli untuk menggali informasi mengenai masalah perasaan dan pengalaman yang dialami oleh konseli. Nah, selanjutnya ada pengumpulan data. Nah, misalnya melihat catatan akademik, berbicara dengan guru wali kelas atau orang tua jika diperlukan. Nah, ada juga membangun hubungan baik. Konselor harus menciptakan suasana nyaman agar konseli merasa aman dan mau terbuka. Sikap empati, ramah, dan tidak menghakimi sangat penting dalam tahap ini. Kelima, ada peran konselor dalam membantu konseli. Konselor memiliki banyak peran penting, antara lain, pertama sebagai penasehat. Konselor di sini memberikan arahan dan membantu konseli melihat solusi apa yang mungkin dilakukan. Kemudian sebagai pendamping, di sini konselor membantu konseli memahami diri, mengenali potensi, dan merencanakan masa depan. Selanjutnya sebagai konsultan. Konselor bekerja sama dengan guru, orang tua, dan pihak sekolah agar masalah konselor itu dapat ditangani secara menyeluruh. Kemudian sebagai konselor sebagai pemberi dukungan emosional. Di sini konselor mendengarkan keluhan konseli, memberi semangat dan membantu menenangkan kondisi emosionalnya. Nah, dapat disimpulkan bahwa setiap konseli adalah individu yang unik. Mereka memiliki kebutuhan, kepribadian, kemampuan, serta masalah yang berbeda-beda. Oleh karena itu, seorang konselor harus mampu memahami karakteristik konseli secara menyeluruh. Selain itu, konselor juga harus mampu mengidentifikasi masalah dengan tepat dan memberikan bantuan sesuai kebutuhan konseli. Jika hubungan antara konselor dan konseli terjalin dengan baik, maka proses konseling akan berjalan lebih efektif. Pada akhirnya, konseli dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih mandiri, percaya diri, dan mampu menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik. Materi selanjutnya yaitu Kode Etik Bimbingan dan Konseling di Indonesia. Kode etik bimbingan dan konseling sangat penting dipahami karena kode etik merupakan pedoman utama bagi konselor dalam menjalankan tugas secara profesional, bertanggung jawab, dan sesuai norma yang berlaku. Tanpa adanya kode etik, layanan bimbingan dan konseling dapat berjalan tanpa arah dan berisiko merugikan konseli maupun profesi itu sendiri. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu pengertian kode etik, bimbingan, dan konseling. Kode etik adalah seperangkat aturan, nilai, dan pedoman moral yang mengatur perilaku seseorang dalam menjalankan profesinya. Dalam bidang bimbingan dan konseling, kode etik menjadi acuan bagi konselor dalam memberikan layanan kepada konseli. Nah, kode etik berfungsi untuk menjaga martabat profesi, melindungi hak konseli, meningkatkan kualitas layanan, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap profesi konselor. Jadi, kode etik bukan hanya aturan tertulis, tetapi menjadi dasar moral dalam setiap tindakan konselor. Kedua, sejarah dan perkembangan kode etik BK di Indonesia. Perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia dimulai sekitar tahun 1960-an. Ketika sistem pendidikan mulai memperhatikan perkembangan siswa secara menyeluruh, bukan hanya melihat akademiknya saja. Nah, kemudian pada tahun 1975, bimbingan dan konseling mulai diakui dalam sistem pendidikan melalui kurikulum nasional.
Nah, organisasi profesi yang awalnya bernama Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia atau IPBI, kemudian berubah menjadi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau yang kita kenal sebagai APKIN pada tahun 2001. APKIN berperan penting dalam merumuskan dan menetapkan kode etik BK di Indonesia. Pada tahun 2018, ditetapkan Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia yang menjadi pedoman nasional bagi para konselor. Ketiga, ada prinsip-prinsip dasar Kode Etik BK. Dalam Kode Etik BK terdapat beberapa prinsip utama yang harus dipegang oleh konselor. Pertama, menghormati martabat konseli. Setiap konseli harus dihargai sebagai individu yang memiliki hak, nilai, dan potensi. Kedua, kerahasiaan. Semua informasi yang disampaikan konseli harus dijaga kerahasiaannya, kecuali dalam kondisi tertentu yang membahayakan keselamatan konseli. Ketiga, tanggung jawab profesional. Konselor harus bekerja secara sungguh-sungguh, sesuai prosedur, dan bertanggung jawab atas layanannya. Keempat, kompetensi. Konselor wajib memiliki kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang memadai. Kelima, integritas. Konselor harus jujur, konsisten, dan tidak menyalahgunakan jabatannya. Keenam, semua konseli harus dilayani secara adil tanpa diskriminasi. Kemudian, terakhir yaitu otonomi konseli. Konseli berhak menentukan keputusan hidupnya sendiri, sedangkan konselor hanya membantu untuk mengarahkan. Keempat, ada kewajiban konselor. Dalam menjalankan profesinya sebagai konselor memiliki beberapa kewajiban penting. Yang pertama yaitu kewajiban terhadap konseli, di mana konselor harus menjaga rahasia konseli, kemudian mengutamakan kepentingan konseli, memberikan layanan yang aman dan profesional, dan menghormati keputusan konseli. Nah, adapun kewajiban terhadap profesi, di mana konselor harus menjaga nama baik profesi BK, mematuhi kode etik dari APKIN, mengembangkan keterampilan diri melalui pelatihan. Nah, selanjutnya ada kewajiban terhadap institusi, di mana konselor harus bekerja sama dengan kepala sekolah, guru, dan orang tua, menjalankan tugas sesuai aturan sekolah, dan kemudian ada kewajiban terhadap diri sendiri. Nah, konselor di sini harus menjaga kesehatan fisik dan mentalnya, menyadari keterbatasan dirinya, kemudian terus belajar dan berkembang sebagai konselor yang profesional. Kelima, ada larangan bagi konselor. Nah, selain kewajiban, ada juga hal-hal yang dilarang dilakukan oleh konselor. Yang pertama, membocorkan rahasia konseli tanpa alasan yang sah. Kemudian, menjalin hubungan pribadi yang tidak pantas dengan konseli. Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, memberi perlakuan diskriminatif, merendahkan rekan sejawat, memberikan layanan di luar kemampuan. Jika konselor melanggar kode etik, konselor dapat dikenai sanksi melalui teguran, peringatan, hingga pencabutan keanggotaan profesi. Keenam, ada implementasi kode etik di sekolah. Sekolah adalah tempat utama pelaksanaan layanan BK, sehingga penerapan kode etik sangat penting. Konselor sekolah harus menjaga keseimbangan antara tanggung jawab kepada sekolah dan kewajiban kepada konseli. Contohnya, saat siswa menceritakan masalah pribadi, konselor wajib menjaga kerahasiaannya. Namun, jika siswa berada dalam kondisi berbahaya, maka konselor dapat melibatkan pihak terkait demi keselamatan siswa atau konseli. Kode etik juga diterapkan dengan memberikan layanan secara adil, profesional, dan menghargai semua siswa, tanpa adanya perbedaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kode etik bimbingan dan konseling adalah pedoman penting dalam profesi konselor. Kode etik berfungsi menjaga martabat profesi, melindungi konseli, dan memastikan layanan berjalan secara profesional. Dan setiap konselor wajib memahami prinsip-prinsip etika, menjalankan kewajiban, menghindari larangan, serta terus meningkatkan kompetensi diri
Nah, jika kode etik diterapkan dengan baik, maka layanan BK di sekolah akan lebih berkualitas, dipercaya siswa, dan mampu membantu perkembangan peserta didik secara optimal. Demikian pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih.